Kalau kita lihat pada perdaan kemarin, lagi-lagi IHSG kembali berhasil ke level psikologis 7.300. Nah, seperti apa sih Anda melihat potensi kembali menembus level-level rekor baru gitu dalam jangka pendek ini? Dan sentimen-sentimen apa saja yang kiranya bisa menjadi booster bagi IHSG? Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa sentimen dan data yang baru rilis kemarin yang dapat mempengaruhi pergerakan ISG terutama di hari ini dan juga ada sentimen esok hari yang tentunya juga akan memprediksikan akan mempengaruhi pergerakan ISG hari ini dan juga pekan depan. Jadi kalau kemarin kan kalau kita lihat di mana Presiden Jokowi ini telah menetapkan APBN ya, APBN tahun 2025. Ya, di mana APBN tahun 2025 itu defisit sekitar dari 2,48 hingga 2,8%. Atau angka ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan defisit APBN 2024 sekitar 2,29. Kalau kita lihat memang di mana pemerintah Jokowi sudah memasukkan salah satu program baru di pemerintahan baru. Kan kalau kita lihat dari data real account memang paslon 02 Gibran dan juga Prabowo ini sudah unggul ya, yang diprediksi akan memenangkan Pilpres di tahun 2024. Nah, di mana program dari paslon 02 ini, makan gratis ini sudah dimasukkan di APBN tahun 2025. Ya, di mana kalau kita lihat kemarin beberapa sektor, terutama sektor transportasi dan juga consumer goods, yang memang mendorong salah satu program makan gratis tersebut naik nih kemarin kalau kita lihat. Nah, hal itu yang memang mendorong pergerakan IHSG berkelanjutan di hari ini. Dan juga kalau kita lihat kemarin untuk di sektor keuangan dan juga properti juga sudah mulai menguat setelah kemarin kan kita ada rilis Bank Indonesia untuk menahan suku bunga. Jadi memang ini juga sudah memberikan dampak yang positif, karena ketika suku bunga masih bertahan, otomatis beban operasional, terutama di sektor properti, teknologi, ini kan tidak naik. Jadi ini memberikan kesan positif. Dan juga di sektor perbankan, ketika orang ingin mengajukan kredit atau ekspansi bisnis, biasanya bunganya tidak naik, sehingga ini dapat meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan kita, yang di Januari juga sudah tercapai di 11,5%. Baik, Mbak Susi, lalu mengamati sentimen lainnya, kita lihat ada rilis pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan ini sebetulnya kalau dikaitkan begitu ya dengan pasar keuangan dan juga pasar saham kita. Menurut Mbak Susi akan seperti apa efeknya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi AS itu kan tumbuh 2,5% ya per tahun atau sepanjang tahun 2023. Tapi kemarin kalau kita lihat menurut dari Biro Statistik Amerika Serikat sendiri memang ada revisi di kuartal 4 itu menjadi sekitar 3,2% dan prediksinya sekitar dari 3,3%. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi AS ini masih cukup baik ya. Kan kita juga menjadi salah satu mitra dagang untuk Amerika Serikat juga, memang tidak sebesar dengan China. Tapi ketika perekonomian US ini masih bertumbuh di level yang cukup baik atau di atas 3%, hal ini memang masih juga mendorong otomatis pergerakan pasar keuangan Indonesia meskipun tidak signifikan. Biasanya untuk pertumbuhan ekonomi US ini berpengaruhnya Ya. justru terhadap pergerakan rupiah. Karena ketika ekonomi meningkat, berarti kan dolar ini menguat. Nah, ini justru bisa berefek pada pelemahan rupiah. Oke, Susi, selain data ekonomi Amerika Serikat yang sudah dirilis kemarin, besok kan juga kita akan menanti data inflasi PCE Amerika Serikat dan juga data pengangguran mingguan gitu dari Amerika Serikat. Nah, seperti apa sih ekspektasi pelaku pasar? Belum lagi dari domestik juga akan ada inflasi domestik dan juga PMI manufaktur. Tentu saja sentimen-sentimen ini akan menjadi mix begitu bagi para pelaku pasar. Sejauh mana pasar berekspektasi terkait dengan sentimen-sentimen ini dan tadi terkait dari Amerika Serikat seperti apa harapan pelaku pasar? Karena sebelumnya kan memang pelaku pasar sudah memprice in kalau pemangkasan suku bunga acuan akan dilakukan pada semester kedua atau Mei. Apakah memang pelaku pasar ini masih berharap bahwa The Fed masih bisa akan melakukan pemangkasan suku bunga acuan dalam waktu dekat? Ya, sebenarnya tentu dari para pelaku pasar mengharapkan penurunan suku bunga ya, Sasa ya. Karena ketika suku bunga turun, apalagi kan kita kan impor minyaknya terhadap US itu masih cukup besar ya. Jadi ketika suku bunga turun, otomatis pembelian minyak kita bisa lebih rendah dan ini bisa menghemat anggaran negara kita juga. Kemudian pastinya ketika nantinya besok akan ada rilis PCE, memang diharapkannya para pelaku pasar justru memprediksi akan turun PCE-nya selama secara tahunan atau Januari 2024 itu turun menjadi 2,6%. Kalau kita lihat kan kemarin untuk dari inflasi yang utamanya memang Amerika Serikat sendiri turun ya per Januari menjadi 3,1% dari 3,4%.
Nah, memang harapannya inflasinya bisa lebih melandai agar The Fed ini bisa cepat mengambil keputusan untuk memangkas suku bunga. Kemudian kalau kita lihat dari klaim pengangguran itu hingga 17 Februari itu naik menjadi 210.000 dari sebelumnya itu 201.000 klaim. Jadi kalau ketika pengangguran ini naik kan menandakan bahwa ini bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat Amerika Serikat ini jauh lebih rendah karena penganggurannya jauh lebih banyak atau tenaga kerjanya jauh lebih dingin. Nah, memang harapannya ini dapat mendorong inflasi PCE ini menjadi turun atau sekitar 2,6% untuk prediksi dari konsensus pasar. Baik, Mbak Susi lalu selanjutnya membahas saham-saham secara sektoral ya. Kalau menurut kacamata Mbak Susi sendiri, kita lihat ada ASI begitu yang masuk dalam jajaran top gainers gitu ya, top turnover juga. Apakah ini juga sebagai salah satu dampak dari rilis kinerja keuangannya atau ada sentimen yang lain, Mbak Susi? Ya, sebenarnya kalau ASI memang ini cukup menarik ya di sektor otomotif. Jadi kan kalau kita lihat ASI memang kemarin sudah mulai nih dikolek lagi kan kemarin sempat harganya sempat jatuh ya udah sempat menyentuh 6 ribuan, balik lagi ke level 5 ribuan. Jadi kalau kita lihat yang kemarin ASI ini baru saja merilis kinerja keuangan sepanjang tahun 2023. Yang dimana kalau kita lihat secara kinerja memang cukup baik, dimana ada peningkatan sebesar 16,91% secara tahunan atau berada di laba 33,83 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat, memang untuk laba ini justru terdorong salah satu dari pemangkasan atau pembalikan kerugian nih dari nilai investasi di Gotoh. Nah, ini salah satunya yang memang mendongkrak kinerja dari ASI sendiri. Kemudian juga ada beberapa hal lain yang memang mendongkrak kinerja dari ASI, yaitu yang pertama dari segmen otomotif itu meningkat sekitar 7,7% secara tahunan. Kemudian juga ada dari UNTR sendiri 2%, dan juga dari jasa keuangan 34,7%. Nah, hal ini yang memang mendongkrak kinerja dari ASI sepanjang tahun 2023. Oke, selain itu akan ada juga rencana pembagian dividen bahkan mencapai Rp421 per saham pada RUPS April mendatang. Nah, sejauh mana sih hal ini bisa mengangkat harga saham ASI yang kalau kita lihat ini masih cukup bergerak sideways? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di mana nanti ASI ini berencana akan membagikan dividen. Kalau kita misalkan melihat track record dari saham dividen dari ASI sendiri, memang ASI itu biasanya pembagian dividen itu setahun ada 2 kali ya kalau kita lihat. Di mana di tahun 2023 aja ada pembagian dividen sekitar Rp552 dan juga Rp98. Jadi memang biasanya untuk pembagian dividennya sekitar di atas Rp400 hingga Rp500 ini biasanya memang jatuh di semester 1 ya, atau di perkiraan di kuartal 1 hingga kuartal 2. Nah, tentunya dengan ada pembagian sekitar 400, kalau kita lihat harga sahamnya secara sekitar 5 ribuan. Nah, berarti kan ini hampir menyentuh dividennya sekitar yieldnya hampir 10% ya, 8 hingga 10%. Tentu ini dapat mendongkrak kinerja harga saham. Selain dari labanya tadi meningkat 16%, kemudian ada pembagian dividen hampir menyentuh 10%. Tentu siapa sih investor yang tidak mau mengambil dividen dengan yield yang cukup besar, apalagi kalau kita lihat di mana sekarang terutama untuk dividen dari batu bara kan sekarang sedang turun-turunnya. Nah, sekarang sektor otomotif justru membagikan dividen yang yieldnya cukup menarik. Nah, ini bisa mendongkrak harga saham ASI bisa balik level 5.500 bahkan hingga mencetak 6.000 kembali. Oke, artinya dengan angin segar dari pembagian dividen bahkan di sektor otomotif yang sedang moncer ini akan bisa mendorong harga saham ASI kembali lagi ke level 6 ribuan rupiah per saham.